بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وذرياته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بغداد وشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني القاضي الحسن رضي الله عنه مدينة الرسول ومولانا Syekh Muhammad Rasul bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan wa Syekhi Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekhi As-Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutbi Al-Maki wa Syekhi Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari wa Syekhi Muhammad Salman bin Mulia wa Syekhi Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekhi Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Marta Purasa Kumpul wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu sayyatihim wa karamatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yubarik lana fi auladina wa zurriyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfazuhum min fitnati hadzal zaman ya hafizu ya hafizu ya hafizu ihfazna wa jami' ahli wal 'iyal min jami'il afat wal 'ahad wal aziyat wal baliyat Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa khtim bis salihati a'malana wa tawwil a'marana bi khair wa lutfin wa afiyatin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah Syaikhulillahil Umul Quran Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidina amin. Al habibana yang ulun muliakan. Ananda Helmi yang dirahmati Allah SWT, anak-anak didik, hadirin dan hadirat, bil khusus Sohibul Bait yang mengumpulkan kita biiznillah dengan izin Allah SWT, kita dapat berkumpul tidak bosan-bosan, ada pernah nolak mencari ridho Allah dan memburu syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita bersolawat, yang terpenting kita menjaga daripada adab-adab kita. Biar kita bersolawat sendirian di rumah, adabnya tetap juga kita jaga. Jadi adab selama membaca, jangan kita berkisah dunia. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya orang, siapakah yang mengajar dan yang mendidik engkau? Ujar Sidin, tidak ada yang mengajar dan yang mendidik aku. Hanya aku sering melihat diriku sampai aku menangis melihat kekurangan dan kehilafannya dan kesalahannya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Hendaknya kita pun demikian. Sebab kalau kita lupa mendidik diri kita, memeriksa, melihati diri kita ini kekurangannya, kehilafannya, karena diri orang aja terus kita lihatin. Si anu itu kurang,
si anu itu kurang, nang lebih ke si dinegak. Kalau orang itu berpendapat seperti itu, takabur. Takabur jelas banarnya takabur sudah kepada Allah SWT. Sebab yang berilmu itu ilmu Allah Ta'ala. Gudangnya ilmu Rasulullah. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah mengatakan si anu itu salah terus nang bujur sidin aja, itu takabur. Tapi kalau di sini kadang-kadang semuanya bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kemudian seseorang yang bernama As-Saryu Suquti radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang ahli sufi. Di dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tidurnya bermimpi berjumpa dengan Allah SWT. Lalu Allah berkata dengan kalam nafsinya, "Hai As-Saryu Suquti," kata Allah SWT, "pada mulanya, pada awalnya semua makhluk menaruh cinta kepada aku. Setelah kuciptakan dunia, 1/5 condong kepada dunia, lupa dengan aku," kata Allah Ta'ala. Baru dunianya, belum isinya. Kemudian diciptakan Allah isi dunia, 1/5 lagi lupa dengan Allah SWT. 2/5 sudah lupa. Kemudian diciptakan Allah Ta'ala lagi, diuji dengan kekayaan, kegemerlapan, kemewahan. 1/5 lagi lupa dengan Allah SWT. 3/5 lupa dengan Allah Ta'ala. Wa ba'dahu, kemudian daripada itu diciptakan Allah, diuji Allah Ta'ala lagi dengan kemiskinan, kesusahan, kemudaratan hidup. 1/5 lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Empat per 5 sudah lupa dengan Allah Ta'ala. Yang diombang-ambingkan oleh kehidupan, samudra, badai topan menimpa, tinggal 1/5 tadi yang akhir. Yang 1/5 ini diuji dengan dunia, diuji dengan isi dunia, diuji dengan kekayaan, kemiskinan, diombang-ambingkan oleh samudra. Tidak lepuk imannya terkena hujan, dan tidak lekang imannya terkena panas. Ya Allah, ya Rabbi, kalau itu yang Engkau timpakan dengan kami, insya Allah kami sanggup menghadapinya. Ini yang 1/5 akhir. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1/5 akhir. Amin amin amin. Sesuai dengan seseorang yang berdoa bermunajat di samping Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalil, 3 kali dibulki. Lalu didatangi oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Wahai saudaraku, kenapa engkau berdoa bermunajat meminta dengan yang sedikit? Padahal Allah SWT sudah berjanji,
ud'uni astajib lakum, mintalah olehmu niscaya aku beri. Kalau minta dengan Allah Ta'ala, jangan sedikit, minta yang banyak. Asal jangan bini aja banyak. Minta anak yang banyak, minta teman yang banyak, minta rezeki yang banyak. Ya seorang ini minta yang sedikit. Ya Allah, ya Rabbi, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Lalu beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali di akhir zaman orang yang ingat dengan aku. 4/5 tadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1/5 yang akhir. Coba lihat kita sekarang, macam-macam ujian ditimpakan dengan manusia. Di Sulawesi Barat gempa, di Mamuju di Kalimantan Selatan banjir. Baru-baru lagi di Bogor tanah longsor menutupi sungai sehingga loper airnya menjadi banjir bandang. Karena tahu yang korban berapa belum dihitung, baru saja terjadi. Terus bencana demi bencana. Ini yang mudah-mudahan termasuk yang imannya tidak lekang terkena panas dan tidak lepuk terkena hujan. Kami Abah Guru sini wali kutub. Abah Guru sekumpul wali kutub. Itu aja masih ada aja orang kada percaya. Ada aja orang yang memusuhi dengan sidin, masih ada. Jelas-jelas sudah sebelum banjir besar dibongkar sidin kubah, ditinggikan. Berapa biayanya? 16 M, 16 miliar. Ujar siapa? Aku langsung menelepon dengan khadam beliau. Tidak mau dibantu orang lain. Ada bantuan BPI diambil tapi disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Untuk 16 miliar khusus anak beliau Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafid Badali. Kayaknya belum pernah melihat kita nih, mungkin Raudhah Madinah kayaknya dibawa ke sekumpul. Tahu sidin, seperti Nabi Nuh alaihissalam mau banjir bandang, beliau bikin perahu kapal besar, tapi ada anak beliau yang tidak satu akidah, Kan'an, kada mau umpat dengan bapaknya. Memang kalau meninggal anak Adam, anak cucu Adam, maka putuslah segala-galanya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, anak yang soleh, bukan anak yang salah. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada yang membangkang. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada yang menggoda.
Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita seperti imannya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi. Amin. Alhamdulillah, Abah Guru sekumpul dilahirkan 40 hari sidin kada minum susu orang tua. Hanya mengisap jempolnya guru Kiai Haji Abdurrahman yang digelar dengan guru aduk di Tunggul Irang. Jadi sekumpul itu ada ngarannya Tunggul Irang. Sekumpul itu sebenarnya apa aja yang gelari sekumpul itu. Tapi terbukti kan orang berkumpulan lihat lah. Kumpul orang tak kumpul di hempun sidin dari mana-mana pun. Kumpul, sekumpul ya sidin. Lalu sidin menyambat Samarinda ini Samarindu. Terbukti juga yang paling banyak menghadiri haul beliau itu orang Kalimantan Timur, orang Samarinda, ya karena Samarindu ya sidin sama-sama merindukan. Orang Banjar merindukan Samarinda, Samarinda juga merindukan Banjarmasin. Kemudian di antara tarekat beliau, Abah Guru tuh punya tarekat sidin itu 40. Diamalkan sidin semuanya. Di antaranya tarekat beliau itu yang masih sidin hidup adalah tarekat As-Samaniyah. Ini beruntunglah ketika itu waktu sidin masih hidup ada yang mengambil. Setelah beliau sudah wafat, tidak ada lagi yang menyampaikan, boleh menyampaikan yang dapat izin kecuali 100 tahun yang akan datang baru ada. Barangkali nanti anak beliau. Alhamdulillah kemarin pertama kami berangkat ke Sungai Raden kepada Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Tamim bin Nuh bin Qadi bin Haji Abu Naim bin Tatu Kelampayan, abahnya Guru Saifuddin di Sungai Raden. Ambillah kami tarekat di sana. Berjamaah kami dengan Guru Udin, jamaah. Kalau ada salah kemarin itu 21 orang. Kai masih di kamar, kada melihat dengan kami, masih jauh di halaman. Tapi sidin menyiapkan roti 21 biji. Kai Marzuki nih. Jadi dah mandang mana yang berangkat sudah. Orang wali pak. Jadi Abah Guru nyambat wali kebun. Karena sidin tinggal di kebun kelapa lebih baik. Kebun niur. Sampai sekarang ada kebun niurnya Sungai Raden. Jadi wali kebun. Kalau yang di sekumpul itu Salman apa namanya? Salman Mulia, Saman Mulia. Guru Padang, Guru Bujang. Mamalin Abah Guru. Ini pakaian Abah Guru. Kemudian berangkat lagi ke sekumpul musafahah dengan Abah Guru. Ambillah tarekat As-Samaniyah masih sidin hidup. Sampai hari ini nasi yang tidak habis dimakan aku awetkan, ku jemur nasinya sampai hari ini masih ada di rumah. Waktu musafahah dengan pontong rokok beliau waktu datang menziarahi Zuriat Sidin Kai Abu Tolhah yang di Tenggarong, kemudian mampir di Masjid Air Putih, baca Sibtu Torar Maulid. Habislah tilam ini
dirabutkan orang kapasnya, dibagi-bagi mengambil barokah. Kemudian selesai, boleh dikawal oleh panglima. Kehilangan jejak sudah kita. Sidin pakai mobil, kita pakai motor Vespa, klotok di belakang. Udah kehilangan jejak. Tapi hati ada yang memberitahu, mampir di gang Kiai, di gang Raudhah. Sekalinya di rumah Al Habib Toha Allah Yarham bin Saleh Al Habsyi, bapaknya Habib Ayi. Masih rumah Sidin, rumah tua yang belum diperbaiki. Yang rumah itu rumahnya dulu Kiai Haji Asri Husaini. Nah, ini kisahnya sebenarnya. Pendiri pondok pesantren yang di Teluk Lerong apa? Darul Ihsan, dulu di Muara Jawa, di kampung kami Muara Jawa. Handil Labuan, Handil 9, kami di Handil 4. Situ Sidin ada sekalinya. Alhamdulillah jumpa dengan beliau. Beliau berokok, lalu ku perhatikan kemana sih mandak, kena pontongnya itu, ku ambillah itu. Alhamdulillah dapat sampai hari ini masih ada di rumah. Pontong rokok Abah Guru itu. Untuk apa? Mengambil barokah Sidin. Musafahah dijazahkan Sidin Tarekat Asamaniyah, dijazahkan Sidin kain kapan ada semeter masing-masing, dijazahkan Sidin tasbih, dijazahkan Sidin imamah sorban, kemudian sorban hijau dipasangkan Sidin di kepala, kemudian dikunci Sidin masing-masing dipasangkan di kepala. Sorban hijau dikunci Sidin di dagu. Alhamdulillah kami sempat ambil. Tahun 72 beliau pernah datang ke Muara Jawa karena banyak murid Sidin di Muara Jawa. Handil. Pertama-tama beliau melantunkan Simtud Durar, belum pernah seumur hidup mendengar. Dilanggar Guru Sulaiman, ayahnya, bapaknya, abinya Guru Kiai Haji Abdul Wahab, itu Guru Wahab. Semua anak beliau kiai, termasuk akhina billah Al-Hajj Jahrudin bin Sulaiman. Di Samarinda masih ada hidup Helmi Sulaiman, sama namanya, di DS Tomo, Masjid Al-Ma'ruf Al-Khair. Nah, ada di gang itu, masih hidup. Di situ sering didatangi oleh anak menantunya Guru Syarwani Abdan Bangil. Siapa itu ngarannya itu? Yang sering daan lulusan Mesir juga. Itu. Jadi yang mengawinkan Sidin itu Guru Bangil. Nah, alim juga Sidin di DS Tomo. Situ. Abah Guru melantunkan maulid Simtud Durar, Rabbi sholli ala Muhammad, rindu cinta kita dengan beliau. Sampai hendak berumpat, hendak berhambin kita, kalau bisa umpat, kalau Sidin boleh. Namun Allah tidak mengizinkan. Yang rezeki sepupu kami yaitu
Akhina billah Haji Sabarudin bin Haji Arpan, bapaknya Kamariah. Alhamdulillah beliau sekarang bermakam di Al-Muhibbin Martapura Sekumpul. Ini orang cinta dengan agama Sekumpul, akhirnya bakubur di Sekumpul. Padahal orang Samarinda. Orang Samarinda. Gimana rumah Sidin? Di Gang 5 Jelawat. Siapa dulu gurunya, kiainya? Taklim di sana. Guru Muhammad Idris, mintuhnya Guru Ridwan. Mana Guru Ridwan kita? Saudaranya akhina billah almarhum Ibrahim Shah. Meninggal sudah Ibrahim Shah. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sih datang Muara Jawa. Baca Sifat Dorar Maulid Al-Hafsi, kemudian Sidin Tausiah. Pernah ceramah di Masjid Az-Ziyadatul Mukarramah yang dulu pernah kita datangi, baca juga maulid di sana, mengambil berkahnya yang diangkat. Kemudian selesai itu menyeberang Abang Guru nih, masuk di dalam kamar rumahnya Haji Abdul Hasan, istri beliau Hajjah Juwita, anak beliau yang bernama Hajjah Siti Nur Hasanah, yang di seberang Lembuswana. Di situ ada rumah yang tulisan Ano Catering. Sugih, kaya sampai sekarang. Saudaranya Haji Muhammad Yusuf, kemudian Haji Bahrudin, Haji Asmianur, si Aban, Maisyarah, Hajjah Maisyarah, saudaranya. Itu sudah meninggalan, sudah sugih sampai hari ini, sugih. Masuk Abah Guru dalam kamar, sugih sampai ini. Entah apakah itu diantara keramat-keramatnya Abah Guru Sekumpul. Banyak lagi, banyak. Yang terakhir, karena zaman Covid ini jangan terlalu larut malam, sampai jam 1 cukup aja. Alhamdulillah, dari orang melihat, tapi Allah melihat. Yang terakhir, berangkat ke Banjar bawa bini, anak masih halus, anak minta ijazah. Kamu dengan Abah Guru, perlu minta ijazah dengan pian mengamalkan Maulid Al-Hafsi. Jangan dia sedih, jangan. Berarti mau uji kesabaran kita. Kalau pang kita nih, omai pang Abah Guru, ulun jauh dari Samarinda, minta pang ulun ada wani. Ya Sidin jangan bebek, udah. Lalu ditunjuk Sidin dada, perbanyak sholawat dan keikhlasan hati, ujar Sidin. Udah hai, bule Samarinda, Begawi di rumah sakit, buat buku setotoran dalam kantong, duduk di meja, tahu lagi sudah. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi. Terus sampai selesai, sampai doa. Direkturnya bingung. Padahal orang Nasrani, orang Kristen, direkturnya Dr. Himawan Sasongko, orang Cina. Setiap jam 8 habis apel nyampe situ. Lihatnya ruangan-ruangan, mendengar aku baca maulid, senyum simpul aja ada singgahnya. Ini gila banget kita dengan maulid sudah. Akhirnya alhamdulillah, almarhum Allah yarham Abah Habib Taha rancak sin melangi Sidin ke rumah sakit.
Dah bertahun-tahun mengamalkan itu. Pertama wudu kita, duduk di majelis beriktikaf kita. Nawaitu an atakifa fi hadzal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Kayak di masjid juga. Nah, amalkan. Kalau sekarang ini sambil berpendir baca maulid, kayak apa anak dapat keramat sidin? Di mana aja ada majelis pasti ribut. Kami keras masalah sholawat ini karena abah guru pesan khusyuk dan tawadhu ya. Lihat di sekumpul, kalau wani bicara waktu baca maulid suruh orang keluar. Bari malu kita kalau orang Samarinda suruh orang keluar. Ada orang yang takabur, berhati sombong, akhirnya dijemput sama panitia, suruh ke belakang. Mata kepala kami sendiri yang menyaksikan. Pura-pura tidak melihat dengan teman serantang seruntung yang mengenalkan ke sekumpul kami, tapi dia sombong. Akhirnya dijemput sama panitia, pindah belakang. Allahu Akbar, ini keramat abah guru. Pada malam Jumat kami baca Simtau Dorar di rumah Guru Mas'ud Badri. Mungkin kita kenal sama Guru Mas'ud. Bersama zuriat Datuk Kelampayan, yaitu Al-Mukarram, Guru Al-Habib Sobri Ad-Durani Al-Banjari, zuriat Datuk Kelampayan. Baca situ sama-sama. Anak Guru Mas'ud masih halus, sekarang sudah jadi kiai, sudah bisa khutbah, sudah bisa taklim. Sebagian sudah meninggal. Haji Ahmad Sumedama penjual kain meninggal sudah. Lalu ulun berkisah lebih baik. Guru, ya ulun. Ulun bermimpi dengan abah guru sekumpul. Beliau duduk pakai sarung, kada pakai baju, tapi paluhnya, keringatnya basah. Ulun ambil sapu tangan di kantong, maka ulun usaplah keringat sidin, simpan lagi di kantong, masih basah badan sidin, ambil lagi sapu tangan, dapat lagi mengambil dalam mimpi. Sampai berulang-ulang kami menyapukan, mengusap keringat beliau, kami simpanlah di kantong kami. Apa maknanya, Bib? Biar ulun bertakun. Mandam sidin. Oh, ujar sidin. Pernahkah bian minta sesuatu dengan abah guru sekumpul? Ku ingat-ingat. Oh, pernah. Pernah, Bipai. Apa yang Ika minta? Ulun minta ijazah, tapi kali diberi sidin. Sekarang sidin sudah meredakan, itu ijazah sudah. Lewat keringat sidin. Nah, lalu habis itu sebulanan itu dibimbing sidin baca maulid dalam mimpi ini dengan abah guru sekumpul. Jadi ulun kalau masalah maulidnya ulun keras, ampun maaf, karena sidin berpesan jangan berpendel, jangan bercampur laki bibinian. Itu aja, selamat sudah kita. Nah terakhir, sudah tinggi malam. Di antara torikat beliau lagi, mungkin ada Asadiriyah, ya, ada torikat Naksabandiyah. Di Samarinda ini kemarin guru, ya muallimun asrarul jannah al-mukarramah sahibul wafa al-syaikhi al-habibul akbar al-mujaddid Tuan Guru Muhammad Saman al-Banjari bin Gusri Muhammad Soleh. Torikat beliau Naksabandi. Di mana makam beliau? Di Gang Beringin Nurul Islam.
Situ ada Kubah Sidin, Juret Datuk Kelampayan, ada Madrasah Sidin, ada Langgar Sidin, dan anak-anak Juret Sidin. Di antaranya lagi Tarekat Sidin yang sudah dijazakan Sidin untuk umum diamalkan. Kita boleh siapa yang mengamal. Kalau Tarekat Asamaniyah sampai hari ini kita belum ada yang menyampaikan 100 tahun yang akan datang. Tapi kalau tarekat yang ini, habis kita sembahyang Isya tadi baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 11 kali. Bas. Habis sembahyang Isya 11 kali, habis subuh 27 kali, habis zuhur 11 kali, habis asar 70 kali. Amalkan itu. Ditambah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Yang 3 kali tambahi 2 lagi 5. Sesuai dengan yang diijazahkan di dalam kitab. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah 3 kali. Tutup mata, bepajang mata kita, buka mata kita. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Kemudian hadirkan guru-guru kita. Siapa guru-guru kita? Hadirkan. Terlebih abang sekumpul, hadirkan. Hadirkan orang tua kita. Ini pentafakur kita. Dan berdoa, bermunajat dalam hati. Ya Allah, bukakan dadaku dan terangkan hatiku. Aku minta selamat dunia dan akhirat. Titik sudah. Jadi setiap habis sembahyang baca itu. Atau setiap membaca Rotibul Haddad, ada di situ hu wa ahluh. Maka tafakurlah kita. Jadi jangan kada bertafakur sembahyang karena orang yang sombong. Dan berdoa, awali dengan selawat, tutup dengan selawat, dan angkat tangan. Orang yang berdoa tidak mau mengangkat kedua belah tangan, kata Allah SWT, kada kubarikan. Aku memberi kepada orang yang angkat tangan aja. Karena yang kadang mau mengangkat tangan, dia merasa kuat. Apa orang kuat dibari? Orang yang sudah kuat karena yang dibari oleh Allah Ta'ala. Yang dibari itu orang yang lemah, dhaif, hina, dina, la haula wala quwata illa billahil azim. Ini aja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ampun maaf, minta halal, minta ridha. Wallahul mu'afid ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى المؤمنين.
والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين والمغفرة والشفاعة والنعمة خصوصا إلى أرواح الشيخ علي جابر بن جابر وguru Qadir baru meninggal ya, Abdul Qadir bin Abdullah wa ahla diyarina muslimin wal muslimat wal mu'minin al akhir amwat rahmatika ya rahman rahim. Allahumma ja'al bidallahu minan nar wa bidallahu minan nar wa sidrallahu minan nar wa itqallahu minan nar wa hijabanlahu minan nar. Khususan akhina billah almarhum Ibrahim Syah bin Nurmansyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu biha subhanakallahu wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu